إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن تبع هداه ووالاه إلى يوم القيامة. وبعد. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sampai saat ini berada dalam keadaan istiqamah di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sadari bahwa itu adalah nikmat Allah. Ketika kita saat ini merasakan sehat walafiat, itu juga adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita nikmat di dalam makan minum, mendapatkan kemudahan atau bahkan kelapangan rizki, semua itu adalah nikmat Allah. Maka janganlah kita lupa, berlalai, bahkan justru kita harus senantiasa tingkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang bersyukur. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang harus kita pikirkan, kita tingkatkan kesadaran kita untuk kemudian menjadi bahan atau bahkan menjadi langkah menuju peningkatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak kejadian yang sudah kita ketahui melalui membaca, atau mungkin juga melalui mendengar, atau bahkan melalui melihat. Tetapi jangan sampai semua itu adalah tidak membekas, berlalu begitu saja, seolah tidak ada kesan dari apa yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan judul khutbah saya kali ini adalah dengan judul Marilah Belajar. Ya, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, proses belajar kita ini tidak pernah terhenti selama hayat masih di kandung badan. Maka proses dan kesempatan belajar itu adalah tetap ada dan terbuka. Tinggal kita, maukah menjadi orang yang belajar atau tidak mau. Kenapa saya sampaikan hal ini? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an. Kata Allah, "Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami sungguh telah sediakan kuota untuk menjadi penghuni neraka jahanam untuk mereka dari kalangan manusia dan jin. Kenapa? Karena kata Allah, mereka punya hati tetapi tidak digunakan untuk faham. Mereka punya mata tetapi mereka tidak gunakan untuk melihat. Mereka punya telinga tetapi telinga mereka tidak digunakan untuk mendengar. Orang yang seperti itu, kata Allah, ulaika kal an'ami balhum adal. Mereka itu adalah, bahkan kata Allah, seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada itu. Bahkan mereka adalah orang-orang yang ghafilun. Ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Tidak hanya satu, Allah ulang hal yang sama itu dalam surat Al-Furqan. Jamaah Jumat yang rahmati Allah SWT. Oleh karena itu, ini adalah penggugah bagi kita. Allah Maha berkuasa. Jangankan hanya menciptakan bagian, keseluruhan kita ini Allah yang menciptakannya. Bahkan jangankan diri kita, alam semesta, bumi, langit,
yang ada di atas, yang ada di bawah bumi, yang ada di antara langit dan bumi, semua adalah menunjukkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai bergeming dari keyakinan itu. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan indahnya adalah setelah Allah menciptakan itu juga adalah menentukan tentang apa yang menjadi fungsi, apa yang menjadi bagian daripada tugas masing-masing indera itu. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang harus kita ambil pelajaran adalah bahwa orang yang tidak pandai menjadikan dan memfungsikan indera-indera sesuai dengan tugas dan fungsinya itu adalah oleh Allah disebutnya sebagai manusia yang jahat. Kenapa? Karena kata Allah SWT, mereka adalah orang yang sama dengan binatang, dan orang bahkan yang lebih dahsyat daripada binatang itu adalah karena mereka tidak memfungsikannya. Inna syarrad dawabi indallahi summu al-bukmu alladzina la yaqilun. Manusia yang paling jahat adalah di sisi Allah mereka orang yang bisu, tuli, tidak bisa menggunakan akalnya. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu janganlah kita termasuk orang yang tertutup, diberi peringatan berkali-kali, diberi pelajaran berkali-kali, diberi peringatan berkali-kali, masih juga bandel, tidak mau mengambil pelajaran. Kita akan menyesal, dan Allah tidak butuh atas penghambaan kita. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, banyak ayat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa kam ahlakna min qaryatin batarat ma'isyataha. Berapa banyak negeri yang Allah telah binasakan karena mereka adalah sombong terhadap kehidupan yang mereka alami dan mereka nikmati. Kata Allah, fatilka masakinuhum, kalian perhatikan tempat-tempat tinggal mereka, lam tuskan mim ba'dihim, tidak lagi dihuni, illa qalilan, kecuali sedikit. Wa kunna nahnul warisin, kamilah yang kembali mewarisinya. Lalu kata Allah, wa ma kana rabbuka muhlikal qura, Tuhanmu Allah tidak membinasakan suatu negeri hatta yab'atsa fi ummiha rasula, lalu Allah utus dulu seorang rasul memberikan peringatan, jangan berbuat syirik, jangan berbuat maksiat. Kata Allah, yatlu alaihim ayatina, rasul itu membacakan pada mereka ayat Allah. Wa ma kunna muhlikil qura, kami tidak membinasakan suatu negeri illa wa ahluha zalimun, kecuali karena penghuni-penghuni negeri itu adalah orang-orang yang zalim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, afa aminal ladzina makarus sayyiat, apakah mereka masih merasa aman? Mereka berbuat kejahatan, mereka berbuat keburukan, mereka berbuat kekufuran, tapi mereka masih merasa aman juga. Kata Allah, ayyaksifallahu bihimul arda, nanti Allah amblaskan, Allah tenggelamkan bumi itu. Au ya'tiyahum al-azab, atau Allah datangkan kepada mereka azab min haitsu la yash'urun, yang mereka tidak menyadarinya. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah SWT, maka coba kita perhatikan, mungkin kalau terhadap diri kita namanya introspeksi, tetapi mari kita perhatikan di sekitar kita. Apakah ada kezaliman? Apakah di sekitar kita ini ada kezaliman? Sebagai gambaran, kata Allah SWT, bagian dari kezaliman itu adalah, kata Allah, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah merupakan kezaliman yang besar. Kezaliman contohnya adalah syirik. Apakah ada syirik? Ketika ada orang yang mendekatkan diri kepada dewa, kepada nyi, kepada apalagi Tuhan, apalagi roh, dan seterusnya, bukankah itu adalah bukan Allah? Ketika ada orang yang melakukan pendekatan, pengorbanan, ataupun apa saja kepada selain Allah, apakah jin, apakah malaikat, apakah pohon, apakah manusia, apakah roh, apakah batu, dan seterusnya, itu adalah bagian dari kesyirikan.
ketika itu adalah dijalankan, ketika itu adalah hidup, ketika itu adalah dibiarkan, ketika itulah digalakkan, berarti tidak bisa mengambil pelajaran, berarti menantang ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita belajar. Perhatikan orang-orang Yahudi yang kemudian Allah binasakan. Kata Allah SWT, فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ. Karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan perkara-perkara yang baik yang dulunya dihalalkan untuk mereka. وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. Mereka itu senantiasa sering menghalangi manusia dari jalan Allah. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا. Mereka selalu menjadikan riba bagian dari kehidupan. وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ. Padahal mereka telah dilarang. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ. Memakan harta manusia dengan cara yang batil. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Kami sungguh siapkan azab untuk mereka orang-orang yang kafir. Jamaah yang rahmati Allah SWT. Oleh karena itu, saya sampaikan 3 hal merupakan poin dan tidak dibahas sama sekali, tetapi marilah kita ambil pelajaran. Jadilah kita selalu berusaha untuk meningkatkan ilmu dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah selalulah bertaubat pada Allah. Rasul yang maksum pun tidak kurang dari 70 sampai 100 kali bertaubat pada Allah sehari semalam. Dan yang ketiga, jangan diam terhadap sesuatu yang ma'ruf, tetapi galakan. Dan jangan diam terhadap sesuatu yang mungkar, tetapi cegahlah. Amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah bagian dari pencegah turunnya azab dan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walah, wa ba'du. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi saya sebutkan 3 saja kita lakukan, saya yakin kita akan diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah selalulah kita berilmu, bertakwa, mendekatkan diri kepada Allah, mencari, mengejar, menggapai cinta dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan melakukan sebaliknya. Betul, kita tidak maksum, kita banyak mempunyai peluang, apalagi di zaman sekarang terbuka pintu-pintu kemungkaran dan semakin menyempit pintu-pintu kebaikan karena upaya-upaya mereka, orang-orang yang dia rela siap untuk menjadi musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jangan lupa saya sampaikan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah ternyata kalau kita abaikan, kalau kita tinggalkan, akan menjadi pengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu suatu hari pernah berkhutbah. Di atas mimbar beliau mengatakan begini, kata beliau, ayyuhan nas, wahai manusia, innakum taqra'una hadhil ayah. Kalian baca ayat ini, yaitu ayat kata Allah, alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Artinya adalah hendaknya kalian pentingkan diri kalian, tidak akan bisa membahayakan kalian orang-orang yang sesat jika kalian berpegang teguh dengan petunjuk Allah. Seolah hadis atau ayat ini adalah membuat kita menjadi pasif, tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tetapi kata Abu Bakar Siddiq, pemahaman kalian seperti itu adalah salah. Karena apa? Kata beliau, tada'unaha fi ghairi mawdhi'iha. Kalian letakkan bukan pada tempatnya. Kata beliau, di dalam pelajaran yang harus kita ambil saat ini adalah Rasul bersabda, kata beliau, aku dengar bahwa Rasul bersabda. Apa sabda Rasul? Inna nasa, sesungguhnya manusia, idza ra'aul munkara,
jika mereka melihat kemungkaran, falam yughayyiruh, tetapi tidak merubah kemungkaran itu, kata Rasul, ausyaka ayyummahumullahu biiqabin min indihi, maka Allah akan timpakan azab dari sisi Allah yang akan Allah kirim kepada mereka yang mendiamkan kemungkaran itu. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh mengerikan bahwa orang yang mendiamkan kemungkaran itu adalah ternyata terhitung, terancam mendapatkan azab betapapun dia. Allah akan bangkitkan besok pada hari kiamat. Tentu berbeda kedudukannya dengan orang yang berbuat maksiat dan kekufuran. Tetapi jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan berita dan menghentak orang yang beriman ketika dia, kenapa kemungkaran itu dibiarkan? Kenapa kemungkaran, kekufuran, kemaksiatan itu dibiarkan, diberi ruang, sehingga menjadikan orang yang beriman menjadi berpeluang untuk mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu marilah kita belajar. Amar ma'ruf artinya adalah menyuruh orang lain untuk berbuat kebaikan. Apa yang kita miliki kebaikan itu, sebarkan pada orang lain, ajak orang lain untuk melakukannya, sehingga tidak dianggap ma'ruf itu mungkar. Apa yang disebut dengan kemungkaran, jangan kita diamkan. Karena kalau kita diamkan, suatu saat kemungkaran itu akan ngelunjak, lalu menganggap yang ma'ruf itu adalah sesuatu yang mungkar, dan mereka mengatakan bahwa mungkar itu adalah sesuatu yang ma'ruf. Semua itu adalah karena diamnya kita terhadap kemungkaran. Jamaah yang rahmati Allah SWT, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mendengar doa kita, lalu kemudian menghindarkan kita dari bala dan menggolongkan kita pada orang-orang yang beruntung. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa nahnu ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih ahwalal muslimin, Allahumma aslih syababal muslimin, Allahumma aslih fatayatil muslimin, Allahumma ansuril islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ansuril mujahidin alladzina yujahiduna li raf'i rayati la ilaha illallah fi kulli zamanin wa fi kulli makanin ya azizu ya jabbar. Allahumma inna na'udzubika minal bala'i wal waba'i wal ghala'i wal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.